Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Umahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat serta salam mudah-mudahan bisa senantiasa kita sampaikan, kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah dalam menjalankan kebaikan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama membaca dan melanjutkan pembahasan tentang al-ghuslu, masalah mandi besar, atau yang sering disebut dengan mandi junub atau mandi jinabat. Kemarin kita sudah membahas satu poin tentang mujibatul ghusli lil mar'ah, perkara-perkara yang mewajibkan seseorang perempuan untuk melakukan mandi besar, yaitu keluarnya air mani yang disertai dengan syahwat, baik itu terjadi saat seseorang perempuan itu tidur atau ketika dia sedang dalam keadaan terjaga atau terbangun. Nah, kemudian kita sebutkan juga beberapa hal, poin penting yang biasanya menjadi pertanyaan bagi masyarakat tentang aspek-aspek atau hal-hal yang terkait dengan keluarnya air mani bagi seorang perempuan ini. Kemudian yang kedua, di antara perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat yang dikhitan. Atau ini merupakan kinayah, kiasan dari aktivitas al-jima'u, hubungan yang terjadi antara suami dengan istri, wa illam yahsul inzalun, meskipun tidak terjadi proses keluarnya air mani. Ya, meskipun dalam hubungan tersebut tidak ada al-mani yang dikeluarkan baik oleh si perempuan maupun si laki-laki ataupun keduanya sekaligus. Nah, sebelum kita membahas tentang perkara al-jima' yang mewajibkan panjenengan Bu untuk melakukan mandi besar, kita bahas dulu istilah yang digunakan oleh sebagian besar ulama ketika menggambarkan aktivitas hubungan suami istri itu dengan iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat yang dikhitan. Oke. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri terus kemudian menggunakan istilah ini dalam salah satu hadis dari beliau
beliau mengatakan idzal taqal khitanani, jika bertemu dua alat yang dikhitan. Loh, seperti itu. Kanjeng Nabi juga menggunakan istilah iltiqaul khitanain ini, bertemunya dua alat yang dikhitan. Nah, ini mengisyaratkan secara tidak langsung sekaligus menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya khitan itu merupakan sebuah hal yang lumrah bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu mereka dianjurkan. Saya mengatakan dianjurkan karena nanti ada banyak khilaf di antara para ulama. Apakah dia hukumnya wajib atau cuman sekedar sunnah, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Makanya saya menggunakan kula damel istilah menganjurkan mawon. Nah, biar terus kemudian lebih sifatnya netral. Jadi Islam itu menganjurkan, mendorong umatnya baik yang laki-laki maupun yang perempuan untuk melakukan khitan. Selama ini kita kan mengenal khitan niku mung damel laki-laki saja, itu pun dibarengi dengan pemahaman-pemahaman sing kurang tepat. Ngoten nggih, kan rata-rata orang tua atau tetangganya orang tua nalikane pengen ngandani bocah-bocah ayo nang sunat niku terus kemudian diweden-wedeni sik. Engko lho Le, nek sampeyan disunat iku diketok. Nah, istilah diketok bagi anak-anak niku lak ngertine diketok zakare. Nggih, diketok zakare. Mungkin diketok setengah, mungkin diketok sepertiga, mungkin diketok seperempat, seperti itu. Bahkan terus kemudian engko nek sampean diketok ra iso nguyuh lho. Jadi ajaran agama itu terus kemudian dibarengi dengan pemahaman yang kurang tepat pendekatannya untuk disampaikan kepada anak-anak. Padahal benar diketok, dipotong, tapi sing dipotong itu bukan zakar, tapi yang dipotong adalah ulfah. Sing terose tiyang Jawa namine kulup. Nah, kulup niku napa? Kulfah niku napa? Kulit yang menutupi bagian depan zakar seorang laki-laki. Harusnya yang dijelaskan gak dipotong kabeh ojo khawatir. Sing dijupuk iku kulite tok, sing nutupi bagian ngarep nggone sampeyan niku lho. Mergo lapo? Engko nek gak sampeyan potong, iku dadi panggonan kuman, bakteri, termasuk bolot ngumpul kabeh nih daerah iku. Sampeyan pipis gurung dipotong, gurung dikhitan, iku kemungkinan pipisnya mlebu ana ing ngisore kulit. Lah itu susah untuk dibersihkan, makanya Islam memerintahkan untuk memotong kulit yang menutup ujung kemaluane sampeyan. Nah, harusnya dijelaskannya seperti itu. Ojo kok terus kemudian diweden. Niku kangge tiyang jaler. Adapun bagi seorang perempuan ini lebih kontroversial lagi. Tapi pendapat yang kita kuatkan adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya perempuan itu tetap dianjurkan untuk dikhitan. Lah carane piye perempuan iku kok dikhitan? Jerene Kanjeng Nabi dalam beberapa riwayat iku dipotong sakwiti ae saking bagian jerone apa jenenge daerah kewanitaannya itu. Gampangane ngeten. Iki disyuting ya masalah ya. Kalau badhe ngomong nggak enak. Gampangane ngeten lho Bu nggih. Niki ilmu mawon. Nggih. Perempuan niku lak nggak ada jengger to nggih. Nah, jenggere niku dipotong sakwiti ae. Nggih mung seujung kuku ngeten niki lho. Mboten angsal dibabat habis.
Soale mangke nek dibabat habis niku perempuan tidak memiliki syahwat. Dados perempuan-perempuan sing rigid. Nggih, rigid niku mboten nggadah nafsu birai belas. Sebalike nek mboten dipotong sekedhik niku mangke syahwate tambah syahwate berlebihan. Nggih, napa malih tiang estri sakniki, kaum perempuan saat ini lebih senang menggunakan celana. Napa malih celanane ketat niku bisa saling bergesekan. Sehingga terus kemudian lebih mudah untuk membangkitkan syahwat, lebih mudah untuk membangkitkan birahinya seorang perempuan. Nah, sing nate kita sampaikan ten majelis ingkang sami, salah satu faktor wallahu taala a'lam bissawab, banyaknya terjadi perilaku zina di masa sekarang, baik yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, perempuan-perempuan belum menikah, ataupun wanita-wanita yang sudah menikah. Salah satu faktornya adalah karena tidak dikhitan. Oke. Tapi khitan bagi perempuan sakniki lebih repot. Soalnya nopo, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan kementerian untuk melarang tenaga medis melakukan tindakan khitan bagi perempuan. Nah, seperti itu. Niki lebih repot lagi, kepada siapa nanti perempuan-perempuan ini dikhitan. Oke. Nah, kepada nopo? Orang-orang yang bisa mengkhitan tapi caranya tradisional, kita ndak yakin karena mungkin terkait dengan aspek kebersihan, terkait dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan medis. Nah, itu nanti terus kemudian menjadi bermasalah. Ala kulli hal, kita tetap berharap bahwasanya khitan bagi perempuan ini menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Oke. Seperti itu. Tapi tidak seperti yang terjadi di beberapa negara Afrika dan beberapa negara Timur Tengah. Sing nek khitan niku, khitane mboten steril, Bu. Kadangkala nganggo silet sing wis nuwayang, seruat ngoten. Makanya dalam banyak kasus di Afrika itu, perempuan yang habis dikhitan, daerah kewanitaannya mengalami infeksi. Dan dalam banyak kasus di negara Timur Tengah itu sing diketok kawabeh, entek beres. Sehingga perempuan itu tidak bisa terus kemudian memiliki syahwat. Bahkan ketika melakukan hubungan suami istri itu tidak bisa menikmati. Padahal Allah itu menjadikan nikah tujuannya kan untuk memperbanyak keturunan. Lah, dalam menuju ke sana, Allah Subhanahu wa taala niku maringi cara sing paling api. Bagaimana tujuan itu dibungkus dengan kenikmatan yang bisa dirasakan oleh suami maupun istri. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai bojone sing lanang enak, sing wedok gak ngerosokno apa-apa. Ini hal-hal yang terus kemudian sebisa mungkin dalam kehidupan rumah tangga untuk dihindari, karena nanti akan menjadikan rumah tangga niku kosong. Nggih. Melakukan hubungan jima koyok ngoten menika niku mung sekedar kewajiban tok. Nggih, tapi tidak disertai dengan rasa yang bisa terus kemudian dimiliki oleh kedua pasangan tersebut. Pun niki masalah iltiqaul khitanain. Kita kembali ke masalah bahwasanya iltiqaul khitanain, bertemunya dua alat yang dikhitan itu mengharuskan seseorang, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk melakukan mandi besar. Oke. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim li hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, idza jalasa baina syu'abihal arba, apabila salah satu di antara kalian, niki ngendikane Kanjeng Nabi kepada bapak-bapak,
Apabila salah satu di antara kalian duduk di antara 4 anggota tubuhnya. 4 anggota tubuh seorang perempuan, istri-istri kalian. Tsumma jahadaha, kemudian dia melakukan juhud, melakukan kerja keras. Faqad wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi. Nggih, niki hadis pertama. Jadi pun mboten usah dijelasaken detail-detail nggih Bu nggih. Jenengan pun pokoke ini onok bapak niki kan jalasa baina syu'abihal arba niku kan nek terose kiai-kiai Jawa mbiyen niku basane nangkring. Semerap nggih? Pun ngoten mawon. Tsumma jahada, kemudian nangkringe niku wonten unsur niki ne juhute, wonten unsur kerja kerase. Nek mung nangkring tok ndak ana kerja kerase, lah itu nanti tidak disebut sebagai aktivitas jima. Mungkin niku lagi mijeti tok. Oke, seperti itu. Nah, ketika 2 unsur ini terpenuhi, 1 al-julusu baina syu'abil mar'ati al-arba', kemudian yang kedua al-juhudu indal julus, maka pada saat itu faqad wajabal ghuslu, telah wajib untuk mandi besar. Hal ini juga terus kemudian dikuatkan oleh hadis yang berasal dari Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau bercerita anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki sa'ala Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli, tentang seorang laki-laki yujami'u ahlahu, dia menggauli istrinya, tsumma yaksalu, kemudian tapi dia tidak mengeluarkan apa-apa. Nggih, mboten ngedalaken air mani. Hal alaihi ma ghuslun, apakah keduanya wajib untuk mandi? Ada seorang laki-laki berhubungan badan dengan suaminya. Tapi dalam hubungan itu tidak terjadi yang namanya al-inzal, mengeluarkan air, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan atau keduanya sekaligus. Apakah terus tiyang niki tangleten Kanjeng Nabi keduanya wajib mandi besar Kanjeng Nabi? Wa Aisyatu jalisatun, pada saat itu ketika si laki-laki ini bertanya, Aisyah lagi duduk bersama dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, lalu Kanjeng Nabi mengatakan, inilah af'alu dzalika ana wa hadhihi tsumma nagtasil. Ini saat temene aku la af'alu dzalika, bener-bener ngelakukan hal tersebut, maksudnya melakukan hubungan suami istri, nggih, ana wa hadhihi, aku mbek iki lho. Maksudnya aku dengan Aisyah. Aku juga melakukan hal tersebut. Amargi napa? Sami-sami menungsane. Tsumma nagtasil, dan ketika tidak keluar pun kami tetap mandi besar. Nggih, dados nalikane panjenengan melakukan hubungan tersebut, intine niku hubungannya. Keluar atau tidak nanti urusan lain. Ketika panjenengan sudah melakukan hubungan, nggih, maka panjenengan diwajibkan untuk mandi besar. Wa qad afadat hadhil ahaditsu, lan sampun maringi informasi piro-piro hadis menika wa ghairuha, dan hadis-hadis yang lain, madzhaba ilaihi jumhuru ahlil ilmi, apa yang menjadi pendapatnya mayoritas ulama, min annahu bilih idza ghabat hasyafatuz zakari, nalikane ilang hasyafahe zakar seorang laki-laki, fi farjil mar'ati, ana ing jerone farjil mar'ah, farjine seorang perempuan, fa inna hadza, mengko sing kaya ngeten menika yujibul ghusla, mengharuskan keduanya untuk mandi besar, ala rajuli ing atase laki-laki,
Wal mar'ati lan ing atase si perempuan. Sawaan anzala, baik keduanya mengeluarkan air mani, amlam yunzila, ataupun keduanya tidak mengeluarkan air mani. Dados ten mriki sing dianggep napa iltiqaul khitanen nggih, ketemune dua alat yang dikhitan utawa jima niku Bu, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, nalikane timbone niku pun klelep wonten ing jerone sumur. Nggih, kula damel istilah ngeten niki mbar jenengan pun semerap sedanten lah nggih. Kaya ngoten. Dados nalikane timbone niku pun kelelep wonten ing jerone sumur, maka inilah yang mewajibkan mandi. Nggih. Qala Nawawi, ngendikan Imam Nawawi fi syarhi Muslimin wonten ing kitab syarah Muslim. Wa hadza la khilafa fihi yauma, dan ini tidak ada perbedaan di dalamnya hari ini. Maksudnya pendapat yang mengatakan bahwasanya nek sampun melbu niku pun wajib mandi, mengeluarkan ataupun tidak. Waqad kana fihi khilafun li ba'dis sahabah. Meskipun pada zaman dahulu ada khilaf di antara para sahabat. Terus ketika zaman sahabat niku wonten khilaf antara ahlul ilmi tentang masalah apakah kalau tidak mengeluarkan itu tidak wajib mandi, ataukah sebaliknya keluar atau tidak keluar itu wajib mandi. Khilaf dulu di zaman sahabat. Tapi wonten ing zamane Imam Nawawi, maka beliau mengatakan hari ini tidak ada khilaf sama sekali di antara para ulama. Waman ba'dahum, dan beberapa kalangan setelah para sahabat, kalangan tabi'in dan tabi'in. Tsumma in aqadal ijma'u ala ma dzakarna, lalu pada zaman kami, zamane Imam Nawawi, terjadi kesepakatan konsensus di kalangan para ulama bahwasanya nalikane timboniku sampun melbet wonten ing jerone sumur, lalu terus kemudian keluar ataupun tidak, mendapatkan air atau tidak, maka keduanya tetap diwajibkan untuk mandi besar, kayak ngoten. Terus kemudian ten mriki wonten beberapa fawaid yang disampaikan oleh Al Ustadz Abu Malik. Fawaidu, piro-piro faidah. Nomor setunggal, idza massa dzakarur rajuli farjal mar'ati duna ilajin fihi. Ngeten iki sing asline jelasaken Ustaz Bu. Gak enak kula sine kaya ngeten. Beberapa kali di majelis sing teko niku ibu-ibu tok, kula sing isin asline. Cuman wis bismillah mawon, innallaha la yastahi minal haq. Gusti Allah niku nek urusan bener, kebenaran niku wis mboten isin, wis kula nutup isine kula. Soal ini ki ilmu, kadangkala nek mboten disampaikan wonten beberapa sing terus kemudian salah paham. Nggih. Idza massa dzakarur rajuli, nalikane zakare seorang laki-laki itu bersentuhan farjal mar'ati dengan farjine seorang perempuan. Kula nyebat istilah bahasa Arab ngeten iki jenengan semerap nggih Bu nggih? Nggih. Zakar niku gadane tiyang jaler, farji niku gadane tiyang estri, pun ngoten mawon. Duna ilajin, tapi mboten wonten ilaj. Ilaj niku nggih niku wau memasukkan ke dalam sumurnya itu tidak ada. Dados mung assalamualaikum ngoten mawon. Nggih. Kalau terjadi seperti ini tanpa ada penetrasi, bahasane tiang sakniki, tanpa ada ilaj, nggih, tanpa adanya penetrasi, timbone niku mboten dilebetaken wonten ing jerone sumur. Mung napa niki istilahe nggih? Wis gampangane assalamualaikum tok lah. Nggih.
falaisa 'alaiha ghuslun, maka keduanya tidak wajib mandi. Keduanya tidak wajib mandi. Illa kecuali idza nazala minhal mani, nalikane keluar dari aktivitas bersentuhan ini mani. Nggih, seperti itu. Paham nggih Bu nggih maksudnya nggih? Dados tanpa dimasukkan, nek mboten melbu napane timbone niku tidak mewajibkan mandi. Kecuali meskipun tidak dimasukkan kok mung digoser-goser kok medal niki nih toyone keluar airnya, keluar maninya, maka pada saat itu yang keluar mani inilah yang wajib untuk mandi. Kayak ngoten. Wa qad rawa Abdur Razzaq, diriwayatkan dari Al-Imam Abdur Razzaq. Nomor hadis 971 bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ila Ibrahim an-Nakhai, yang dinisbatkan kepada seorang tabi'in bernama Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu taala. Annahu su'ila, bile piyambake nate ditanglet. Imam Nakhai ini pernah ditanya anir rajuli, tentang seseorang yujami'u imra'atahu, menggauli istrinya, fi ghairil farji, di selain farji. Fayanzilul ma, kemudian airnya itu keluar, maninya itu keluar. Mungkin istrinya sedang dalam keadaan haid utawi nifas yang tidak boleh melakukan di daerah farji itu. Maka kan laki-laki masih bisa menggauli istrinya, tapi dengan syarat tidak sampai merengsek ke wilayah berbahaya yang sudah diberi tanda forbidden kali Gusti Allah menika. Nggih, di wilayah yang lain, di atas pusar dan di bawah lutut. Nggih. Nah, ketika terus kemudian dia melakukan muasyarah kaya ngeten menika, nggih, melakukan pemanasan kaya ngeten menika, ujug-ujug kok metu banyune. Nah, dalam kondisi seperti ini apa yang dijawab oleh Al-Imam Nakhai? Beliau mengatakan yaghtasilu huwa, sing lanang sing ngetokno banyu iku dhek wajib mandi besar. Wala taghtasilu hiya, ananging sing wedok iku gak wajib mandi. Karena apa? Dia tidak mengeluarkan apa-apa dan dia tidak menjadi sasaran penetrasi tadi itu. Nggih, mboten dilebetaken wonten ing sumure niku wau. Walakin taghsilu ma asaba minha, akan tetapi cukup baginya untuk mencuci pakaian tubuh yang terkena air maninya si suami tersebut. Nggih, kaya ngoten. Dados nek mboten mengeluarkan ndak wajib, tapi kalau sudah mengeluarkan maka wajib. Yang mengeluarkan siapa? Kalau laki-laki yang mengeluarkan, laki-laki yang wajib mandi. Kalau ibu-ibunya juga ikut mengeluarkan, maka jenengan juga diwajibkan untuk mandi. Seperti itu. Kemudian faedah ingkang nomor kalih. Idza basyara ar-rajulu zaujatahu. Nalikane seorang laki-laki menggauli istrinya. Nggih, melakukan mubasyarah. Wa adkhala madunal hasyafah. Kemudian dia memasukkan zakarnya itu tapi mboten qadrul hasyafah. Ndak sampai masuk hasyafah. Hasyafah niku ujung saking zakar seorang laki-laki. Niku namanya hasyafah, Bu. Dilebokno tapi mboten sampai kelelep hasyafah niki. Nggih, kaya ngoten. Fanazala maniyuhu, lalu keluar air maninya si laki-laki ini. Fi farjiha, ana ing jerone farjine perempuan tersebut, bojone niku. Walam tumnihiya, ananging si perempuan ini tidak mengeluarkan air mani. Nggih. Lam yalzamha al-ghuslu, mengko si perempuan ini juga masih tidak wajib mandi. Ngertos nggih Bu nggih? Saged difahami nggih? Dados
Ada seorang laki-laki, suami menggauli istrinya. Nah, nalikane badhe niki sing gak enak niki. Nalikane badhe dilebetaken, Bu, timbone niku nembe seujung kuku ngeten niki ternyata suaminya sudah mengeluarkan air. Nggih, atau kalau dalam bahasa napa niki? Dalam bahasa kesehatan, nggih, niku namine napa? Ejakulasi dini. Nggih. Niku mungkin mergo saking suwine gak ketemu. Ketemu pisan langsung mengeluarkan. Nggih. Terus mohon maaf ngapunten nggih, saestu ngapunten niki. Air maninya itu masuk ke dalam farjinya si perempuan itu. Nggih. Maka dalam hal ini apakah si perempuan ini wajib mandi? Kalau si laki-laki wajib mandi karena dia sudah mengeluarkan mani, tapi si perempuan ibu niki wajib nopo mboten? Dalam hal ini beliau mengatakan la yalzamuhal ghuslu, piyambake si perempuan ini tidak wajib mandi. Soalnya nopo? Setunggal dia dimasukkan tidak sampai qadrul hasyafah. Nggih, hasyafah niki mboten sampai kelelep sedanten. Nggih, pun melebet tapi mboten kelelep ngoten lho. Nek ditingali ku masih tasik ketinggalan. Nggih, ingkang nomor kalih si ibu niki pancene gek dimulai cah niku nggih dereng napa-napa, nggih dereng ngedalaken air. Belum mengeluarkan air sama sekali. Nah, ini menjadikan si perempuan ini tidak wajib mandi. Nggih? Niku. Tapi nalikane mangke khasyafah niki, nggih, ujung dakare seorang laki-laki niki kok sampun melebet pun kelelep, maka dia wajib mandi, laki-laki maupun perempuan. Nggih, dados ukurane yang mewajibkan mandi niku nek dalam jima adalah tenggelamnya khasyafah ke dalam sumur. Nggih, melebete timbo sampai mboten ketinggalan wonten ing jerone sumur. Yang kedua yaitu keluarnya air mani. Seperti itu. Qala Nawawi fil Majmu', ngendikan Al Imam Nawawi wonten ing kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, salah setunggal kitab otoritatif wonten ing mazhab Syafi'iyah. Nggih. Idza stadkhalatil mar'atu al-maniyya fi farjiha, nalikane seorang perempuan itu kelebon mani, nggih, fi farjiha wonten ing daleme farjini, au duburiha utawi dubure, tsumma kharaja minha, lalu air maninya ini keluar dari farjinya dia, lam yalzamha al-ghuslu, maka si perempuan ini tidak wajib mandi junub. Hadza huwa shawab, inilah pendapat yang benar, alladzi qata'a bidhil jumhur, yang dipastikan, yang sudah ditetapkan oleh mayoritas ulama. Terus amargi wau niki napa banyune niku sampun mlebu, Bu, nggih, lalu panjenengan aja iki sik, misale aja napa istilahnya, ojo hamil sik, maka panjenengan langsung berdiri terus kan cicir nikune banyune niku wau, Bu, medal saking gadane panjenengan niku. Nah, kaya ngeten niki wajib mandi utawi mboten? Menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ngeten niki mboten mewajibkan si perempuan untuk mandi. Amargi napa? Toyone niku maninya itu bukan maninya perempuan, tapi maninya si suami. Nggih. Lalu kalau dia sudah masuk, tidak jadi masalah. Yang berarti yang wajib mandi si bapak-bapak ini. Selama masuknya niku mboten sampai qadrul hasyafah. Nggih. Niki permulaan ujung saking zakar itu tidak masuk semuanya. Hanya masuk sebagian misalnya, utawa sepertiga atau seperempat. Niku tidak mewajibkan seorang perempuan untuk mandi besar. Niki nomor kali, faidah nomor kali.
Kemudian faedah nomor 3, Bu. Idza jama'ar rajulu zaujatahu. Nalikane seorang suami itu menggauli istrinya. Nggih, pun mantun. Tsumma tasalat, lalu si ibu ini mandi. Mandi junub, mandi besar. Wa ba'da dzalika, mantun mandi besar, nggih. Mantun mandi besar pun mantun niki pun andukan badhe ngangge pakaiane. Wa ba'da dzalik, setelah itu kharaja min farjiha ma'ur rajuli. Medal saking farjine si ibu niki air milik si laki-laki itu. Saged difahami nggih? Ah, dados sing metu niku mboten gadane piyambake dhewe tapi gadane tiyang si suami ini tadi. Fala yalzamu hal ghuslu, mengko si ibu ini tidak wajib untuk mengulangi mandinya lagi. Lakin alaihal wudu, hanya saja dia diwajibkan untuk berwudu setelah menghilangkan air yang menempel pada tubuhnya tersebut. Dicuci terlebih dahulu, dipastikan bahwasanya tidak ada sisa-sisa air yang tertinggal di dalam farjinya itu, lalu baru setelah itu dia diperintahkan untuk berwudu. Saged difahami nggih Bu nggih? Oke. Wa inda Ibni Abi Syaibah, dikatakan wonten ing Musonafe Ibnu Abi Syaibah, bisanadin sahihin, kelawan sanad ingkang sahih. Ani Zuhri, sangking Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in. Fil mar'ati, tentang seorang perempuan, warrojuli, dan seorang laki-laki, sepasang suami istri. Yakhruju minha syai'u, keluar dari mereka sesuatu ba'dama yaghtasilan, setelah mereka berdua mandi. Dados mantun berhubungan, mandi junub, mantun mandi junub kok metu meneh. Nggih, miliknya si perempuan ini keluar darinya airnya si laki-laki. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Zuhri? Yaghsilani farjahuma wa yatawaddoan. Mereka hanya perlu untuk mencuci kemaluan mereka dan berwudu saja. Mboten wajib untuk mandilah lagi. Soale nopo? Soale mau pun adus, pun sudah mandi besar. Nggih. Adapun setelah itu keluar lagi, maka cukup dibersihkan saja. Niki pendapat yang dipilih oleh Al Ustadz Abu Malik. Kemudian ingkang nomor sekawan Bu, idza jama'ar rajulu zaujatahu shaghira. Nalikane wonten seorang suami yang menggauli istrinya yang masih kecil, allati lam tahid, ingkang tasik dereng haid. Niki ten Indonesia langsung dilaporno ten Komnas Anak. Nggih, Komisi Perlindungan Anak niki, KPAI. Soalnya nopo? Dia menikahi seorang anak yang belum haid, bahkan belum balik, sampun dinikahi. Kayak ngeten niki ten Indonesia mboten angsal. Menurut hukum undang-undang pernikahan itu tidak boleh. Soalnya dalam undang-undang pernikahan seorang nopo? Perempuan niku boleh menikah minimal usianya 19 tahun. Sakniki 19 tahun. Nggih, 20. Malah 20 nggih. Terakhir pas kula tindak ten kepala desa Tunggul niku, si perempuan nek mboten salah itu 19, si laki-laki itu 20. Atau si perempuan 20, si laki-laki 21. Pokoknya sekitar itulah. Di bawah itu asline tidak boleh. Kecuali nanti mendapatkan surat rekomendasi dari kepala desa setempat. SMA niku asline dereng angsal nikah. Seperti itu. Makanya niki kok koyoke mungkin kalau di Arab masih ada kebiasaan-kebiasaan untuk menikahi anak perempuan yang belum haid. Kayak dene Kanjeng Nabi niku lah nikah karo Aisyah saat umur tasik 9 tahun. Tapi mboten jenengan angsal tidak boleh jenengan terus kemudian menghakimi apa yang dilakukan oleh Nabi
dengan kebiasaane wong Jawa. Wong Jawa mbiyen nggih nikahi umur-umur cek wenok-menom. Mboten ngertos jenengan tasih ngomani napa mboten? Nek zaman mbah-mbah kita kan umur pinten nggih? Umur 12, 12 niku katanya sudah dinikahkan. Sudah dinikahkan seperti itu. Tapi nek misale wonten katakanlah nggih, nek misale wonten niki misal mawon nggih, permisalan mawon. Au kana alwati'u lil mar'ati saghiron, utawi sing sing berhubungan dengan perempuan ini ternyata tasih alit. Sing wau lak sing wedok sing cilik to. Nah niki sing lanang sing sak cilik. Nggih, ibu sing setunggale umure pun dewasa, tapi sing niki sing laki-lakine ini niki tasih alit. Kaya dening dek wingi wonten cerita ten setunggal koran niku, koran nggih niki koran. Niku wonten anak SMA perempuan dihamili oleh anak kelas 6 SD. Ya, kayak ngoten. La haula wala quwata illa billah. Nah, timbang barek kaya ngoten, ayo nak dikawino wis kok. Nggih, minimal mboten mengarah kepada perbuatan zina. Minimal. Nggih. Lam yablug ingkang tasik dereng balik, sing wedok sing lanang niki tasik dereng balik. Fa innahu yalzamuha aidan al-ghuslu, maka dia wajib untuk mandi. Jadi kalau ada seorang laki-laki menggauli istrinya yang masih belum haid, nggih, sing tasik alit dereng haid, maka si perempuan ini wajib untuk mandi. Begitu pula kalau ada seorang perempuan menikahi anak ingkang tasik bocah, maka kalau mereka berhubungan dia juga wajib untuk mandi besar. Kama qala Imam Ahmad, kaya dening yang dikatakan oleh Imam Ahmad, turo Aisyatu hina kana yata'uha an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam takun taghtasil. Nalikane Imam Ahmad niku ditanyai, apakah anak kecil itu kalau berhubungan juga wajib untuk mandi? Terus kemudian Imam Ahmad balik takok, sampeyan gak ngerti ta? Apa Aisyah itu ketika digauli oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia tidak mandi? Maka jawaban ini seolah-olah Imam Ahmad ingin yo adus. Jenenge berhubungan suami istri iku yo adus. Masih yo cilik, masih yo gede, semuanya wajib untuk mandi. Seperti itu. Kemudian ingkang nomor gangsal, faidah yang terakhir. Idza da'ar rajulu zaujatahu ilal jima. Nalikane seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan jima. Falaisa laha an tamna'ahu, mengko tidak layak bagi seorang perempuan istri untuk menolak ajakan tersebut. Min hadza, dari ajakan tersebut. Bihujjah, dengan alasan adamu wujudil ma'i lil ightisal, mboten wonten banyu kangge mandi besar. Dek, ayo dek, aja lho Mas, sanyone lagi mati iki lho. Niki mboten angsal. Nggih. Dan untuk alasan-alasan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, dengan tuntunan-tuntunan syariat, misale napa nggih? Biasane nek ten daerah kutha niku sing wedok pewegel mari teko kerja misale jam 7 gek teko omah misale. Diajak bojone, "Dek, ayo Mas, aku pewegel Mas. Wis gak usah yo." Kaya ngeten iki asline mboten angsal. Nggih, kalau bisa dihindari. Amargi napa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabdone Kanjeng Nabi, idza da'ar rajulu, nalikane ngejak seorang suami imra'atahu ing bojone ila firasyihi, kangge tindak wonten ing kasur, maksudnya melakukan hubungan. Fa'abat antaji'a, mengko sing wedok niki mboten purun untuk menjawab, merespon permintaan si suami. Maka di sini dikatakan la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka si perempuan ini dilaknat
oleh para malaikat sampai menjelang pagi. Nggih, kaya ngoten. Qala Syekhul Islam fi Majmu'il Fatawa, ngendikan Al-Imam Ibnu Taimiyah wonten ing Majmu' Fatawa. Walaisa lil mar'ati, dan tidak layak bagi seorang perempuan antamna'a zaujaha, untuk melarang suaminya al-jima'a, untuk melakukan hubungan. Bal yujami'uha, tapi dia tetap menggauli istrinya. Fa in qadarat alal ightisal, nek mampu untuk mandi yo mandi, wa illa nalikane gak mampu mandi yo tayammamat, dia tayamum ae, wa sholat, lalu dia menunaikan sholat. Terus zaman sakmonten, zaman biyen iki, zaman-zaman biyen niku sing paling males sak mantune melakukan hubungan suami istri niku adus. Nggih, napa maneh wayahe rendeng-rendeng kaya ngeten iki. Mau males adus. Jok tamas malas adus aku. Tapi kaya ngeten iki asline mboten apa. Ndak layak lah bagi seorang perempuan, atau alasan-alasan yang lain yang memang tidak dibenarkan oleh syariat. Nggih, seperti itu. Tapi meskipun demikian, tetap seorang laki-laki itu sing sae lah gampangane niku nggih kudune ngerti seorang perempuan juga. Mosok kok terus kemudian pas bojone lagi gak mood terus kemudian dilaknat temenan karo malaikat. Nah kaya ngeten iki nggih asline mboten sae, maksudnya mosok kok tega sampean mas bojone dilaknat karo malaikat. Kudune suami yang baik itu kan ndak ikhlas toh istrinya dilaknat oleh malaikat. Ima nanti dia terus kemudian menurunkan egonya, ya wis istirahat ke nenek tak pijeti ae. Atau terus kemudian nanti dia memberikan pengertian kepada si istrinya. Atau nek tasik tetep nyereng, nggih gampangane gungsel ae Pak, sampai nanti si perempuan ini naik syahwatnya. Bar mangke terus kemudian gelem. Wong ngapunten nggih, saestu ngapunten. Perempuan itu lebih gampang kok. Nggih, perempuan itu gampang. Gigungsel ngantos mawon pun nah ayo. Kaya ngoten. Nggih. Niki faedah-faedah yang bisa kita ambil dari masalah kedua yang mewajibkan panjenengan untuk mandi junub. Kemudian ada 3 masalah lagi, kita bahas secara sepintas saja. Nggih. Nomor 3, ingqita'u damil haidhi wan nifas. Selesainya masa haid dan nifas. Niki juga mewajibkan panjenengan Bu untuk mandi besar. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Aisyah, anan Nabi bilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaish, ngendikan kepada seorang sahabiyat bernama Fatimah binti Abi Hubaish, idza aqbalatil haidah, nalikane sampeyan oleh tamu bulanan, fada'i shalah, mengko sampeyan kudu ninggalno salat. Wa idza adbarat, lan nalikane tamu ulanane sampeyan iku kok wis mere, wis ngilang, faghtasili, maka mandilah, mandi besar, wasolli, dan salatlah. Seperti itu. Wan nifas, lan nifas niku kal haid, hukume kaya dening haid, bil ijma, berdasarkan kesepakatane para ulama. Seperti itu. Pun niki gampang. Mangke masalah haid lan nifas, hal-hal yang terkait dengan itu akan kita bahas di belakang insyaallah taala. Kemudian nomor sekawan, idza kanat kafiratan, nalikane wonten seorang perempuan ingkang kafir, fa aslamat, lalu beliau masuk ke dalam agama Islam, maka wajib bagi si perempuan ini untuk mandi besar. Nggih, mandi junub, gampangane koyok ngoten. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Asim, annahu bilih piyambake Qais bin Asim menika aslama, melebet wonten ing dalam agama Islam. Fa amarahun Nabi, mengko Kanjeng Nabi memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila, untuk mandi besar, bima'in wasidrin, dengan menggunakan air dan juga daun sidr, daun
daun bidara. Oke, ini perintah Kanjeng Nabi. Oh, berarti setiap ada orang non muslim engkang memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam, maka dia wajib untuk mandi besar. Kayak ngoten. Menandakan peralihan status maune kafir, najis, sakniki dados tiyang Islam sing sampun suci. Kemudian engkang nomor terakhir, ummahat yang dimuliakan oleh Allah, idza matatil mar'atu, nalikane tiang estri menika pejah, maka dia juga wajib mandi. Nah, ananging tiang sing sampun pejah niku mboten saged adus piyambak, makane didusi. Lah mangke kok wonten ibu-ibu sampun pejah ngomong, wis aku tak adus dhewe sik ae. Nah, niki yo medeni uwong. Nggih, kaya ngoten. Makane bahasane redaksi ten mriki wajibata ghsiluha, maka dia wajib untuk dimandikan. Mangke tata carane mungkin kita bahas ketika ada waktu wonten ing Kitabul Janaiz. Kitab yang secara khusus membahas tentang jenazah. Kula yakin nggih jenengan pun semerap soalnya biasanya tiap desa niku wonten RKI, rukun kematian yang sudah biasa mengadakan daurah-daurah cara menangani jenazah. Meskipun dalam prakteknya wonten beberapa hal sing terus kemudian harus didetailkan lagi ketika melakukan daurah pelatihan-pelatihan semacam itu. Nggih, soalnya selama ini daurah-daurah itu kok terus kemudian kesannya jarang menghadirkan pakar-pakar yang berkompeten di dalamnya. Paling sing dadi pembicara niku ketua RKI sing pun pengalaman pirang-pirang tahun. Coba manggil salah satu tim penanganan jenazah yang ada di rumah sakit misalnya, yang sudah tersertifikasi misalnya. Wonten sertifikasi nih saking lembaga nopo pensertifikasian nggih yang dimiliki oleh pemerintah niku nggih wonten. Kaya biyen tahun 2019 kula nate angsal pelatihan niku saking kepala urusan akhirat miliknya lembaga dompet duafa. Namine Ustadz Matroy. Niku pengalamane Masya Allah, memandikan mayit sing tasih utuh sampai sing pun boten wonten. Nggih, maksudnya sing boten wonten niku kena bencana longsor niku. Kadangkala pas dijupuk niku karek sikile tok, karek awake tok. Atau badannya utuh sirahe sing boten wonten. Nah, sing kaya ngeten iki carane piye ngedusine? Nah, diajari bener-bener sama beliau. Nggih, terakhir beliau niku tindak ten pundi nggih. Lupa. Sampai pergi ke luar negeri untuk memberikan pelatihan yang seperti itu. Jam terbangnya pun Masya Allah tinggi sekali. Bahkan di rumah sakit tim-tim penanganan jenazah itu belajar sama beliau. Nggih, seperti itu. Wa hadzal wujub, dan kewajiban untuk memandikan perempuan yang sudah meninggal itu muta'alliqun biman hadaraha, terkait dengan siapa saja yang menghadiri kematian si perempuan itu minal muslimat saking kalangan umat Islam. Berarti yang boleh memandikan ibu-ibu sing sampun pejah niku sing agamane sami Islam. Nek saged nggih keluargane piyambak. Kalau ada perempuan nggih perempuan. Kecuali suami boleh memandikan istri. Ala tafsilin yakti, sebagaimana yang nanti akan kita bicarakan secara terperinci fil janaiz wonten ing kitab janaiz insya Allah. Niku ibu-ibu ingkang saged kita sampaikan wonten ing kesempatan menika menghabiskan beberapa hal yang mewajibkan panjenengan untuk mandi besar. Ada 5. 1. Keluar air mani. 2. Berhubungan suami istri dengan ketentuan-ketentuan yang dibicarakan sangat detail oleh beliau. Nomor 3. Selesainya datangnya tamu bulanan atau darah nifas. Keempat, ketika seorang perempuan masuk ke dalam agama Islam. Dan yang terakhir, ketika perempuan itu meninggal, maka dia juga wajib untuk mandi atau dimandikan.
Niku sing saged kita sampaikan wonten ing kesempatan menika, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mboten wonten pertanyaan nggih? 1 2 3 4 5. Alhamdulillah mboten wonten. Wonten apa mboten, Bu? Mboten nggih insyaallah. Makanya itu Bu disiapaken Bu. Pertanyaan ini ku diangen-angetkan teko omah. Nah ditulis. Di akhir tinggal memberikan ngoten mawon. Soale nggih jenengan badhe tanya langsung nggih, kadang-kala mboten kepenak. Pun diangen-angen riyen Bu, mangke nek wonten pertanyaan dikirim mawon kepada ustadzah. Barangkali nanti bisa dijawab di majelis selanjutnya insyaallah taala. Monggo sareng-sareng kita tutup kelawan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.